Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Evin. Nah, di depan kita sudah ada sepeda yang kemarin saya pakai di Audax BUCC 300 km. Nah, kita akan bahas setupnya seperti apa, kemudian gimana nasib sepeda saya setelah Audax. Sesuai judul ya, gimana nasibnya ini sepeda ini, ada trouble apa di mana kayak gitu, terus rasanya piye pakai sepeda ini setelah saya pakai 300, apa aja yang sudah saya rubah untuk mengikuti Audax kemarin. Yang pertama, sepeda ini basicnya adalah Turn P10. Ini dulu saya mendapatkannya sepeda ini dari orang baik tentunya, yang pasti orang baik banget. Anggaplah saya dikasih, dulu murah banget ini. Nah, ini gantiin milik beliau. Ya, videonya sudah ada di belakang-belakang ya. Silahkan cari aja tentang cerita sepeda ini. Nah, mau gimana pun sepeda ini tidak akan dijual ya. Akan dirawat sampai hancur, sampai rusak. Nah, kayak gitu. Terus ini framenya alloy ya. Ini lipetannya model N dia. Terus forknya model-model seperti ini. Nah, lecet-lecet gini, pasti ada lecet-lecet karena namanya dipakai. Ini kemarin lecet baru ini. Ini lecet baru, sebelumnya belum ada lecet ini. Ini sengaja belum saya cuci biar agak dramatis gitulah. Apa aja ya, kayak gitulah. Yowes, kita coba cek aja dulu teman-teman. Setapan untuk bagian handlebar ya, seperti ini. Untuk bagian hand gripnya, ini menggunakan Biologic. Ini masih bawaannya. Handlebarnya ini saya rubah yang lebih wide dari yang pertama saya sering pakai. Yang pertama saya sering pakai itu saya menggunakan milik Lightpro Monster. Iya, Lightpro Monster ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke bawaannya ya. Terus pengereman saya menggunakan XT ya. Ini XT. Ini XT ini bocor tapi jadi nggak enak, nah kan nggak balik kan. Nah nggak enak. Ini perlu dibongkar lagi. Kemarin udah dibongkar, udah enak, tapi trouble lagi nih. Ini Biologic juga. Terus end capnya pakai alloy. Shifter ini saya menggunakan milik Tiagra kanan kiri 2x10 speed. Nah, terus untuk setupnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian masih ingat, ketika saya update status di Instagram, adapter ini sempat saya naikkan seperti ini. Nah, setelah saya naikkan, saya coba riding dulu tuh, ketemu nggak setapannya, enak atau enggak. Nah, ternyata memang kurang nyaman di saya, terlalu tinggi jadinya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengembalikan sesuai setapan yang biasanya saya pakai. Cuman hanya mengganti handlebar aja, jauh lebih mbaplang, lebih lebar. Terus ini lebih tinggi jatuhnya untuk sudutnya ini. Nah, kayak gini jatuhnya deh. Nah, lebih apa ya? Ngembang lah kayak gitu. Mirip-mirip Joseph Kousak lah ini untuk handlebarnya asli Turn ini. Oke. Terus di sini ada Briton ya. Barfly-nya menggunakan Briton juga. Ini Briton dikasih disupport oleh Om Fahmi. Seperti ini. Ini 320. Dia tidak ada mapnya, hanya data tentang persepedaan kita. Lampu yang pertama dari Moon Meteor. Nah, lampu ini support dari toko sepeda Sumber Rezeki, Om Weli ya, Sumber Rezeki. Thank you Om Weli. Ini misalkan riding menggunakan lampu Moons ini yang kalau kita maksimalkan di 400, kalian harus selalu standby yang namanya kabel charger dan juga casan. Kalau nggak modar. Ini baterainya hanya bertahan berapa jam ya? Kurang lebih 3 jam lah. Kalau full di 400 lumen kayak gitu. Karena kemarin kan tak push di 400 lumen semuanya. Jadi mau nggak mau 3 jam, sebelum 3 jam harus saya colokin ke power bank kayak gitu, biar tetap jalan, lampunya tetap nyala seperti normal kayak gitu, karena ada support dari power bank itu ya. Ada lagi kemarin yang nanya tentang tas ini, tas handlebarnya menggunakan apa Om.
Nah, tas handlebar saya menggunakan dari Urban Case. Ini udah cukup lama. Ada 2 tahun mungkin. 2 tahun apa 3 tahun ya. Ini saya pakai. Ini dulu saya pas waktu event di Senayan, ini dikasih sama teman-teman ID folding bag. Nah, di sini Urban Case X ID folding bag. Ini udah sering banget saya pakai saat riding. Kenapa posisinya di belakang? Karena di depan nggak bisa dipasang, teman-teman. Putuskan untuk dipasang di belakang. PR-nya, minusnya adalah kita saat off saddle. Ketika off saddle, tas ini sangat mengganggu dengkul. Pasti kena dengkul nih kalau off saddle saat nanjak kayak gitu. Akhirnya ya mau nggak mau pas posisi nanya harus agak ngangkang kayak gitu. Kita turun, handle postnya ini bawaan asli turn ya, nggak ada problem untuk bagian sini ya, kemarin nggak problem sama sekali, masih nyaman ya bagian depan. Oke, kita turun ke sini. Lampu, nah di sini ada lampu cat eye. Ini saya gunakan cuman sebagai lampu sign aja kemarin. Ya berguna sih. Ini lampu lama sekali udah saya punya. Lampu sendiri ini lama, udah dari kapan ya? Oh, ini saya pakai dulu pertama kali saat saya pulang ke Lamongan. Berarti udah berapa tahun ya? 2 tahun? 3 tahun, 4 tahun, 3 tahunan lah ya. Lampu ini saya pakai, cuman jarang dipakai emang, ya nongkrong aja. Ini sebagai lampu sign, karena kalau untuk penerangan nggak terlalu terang, cuman berapa lumen kayak gitulah ya. Ini kelap-kelipnya untuk sign. Oke, lampu depan cukup. Terus untuk front rack ini saya menggunakan rak dari produk Turn. Ini support dari Berkah Mandiri Bike. Thank you Om Anggi supportnya. Ini dikasih ini kemarin. Ya saya butuh. Saya iseng pengen coba setup ala-ala minggat kayak gitu. Pasti beban di depan. Handling jauh lebih berat ya. Jujur handling jauh lebih berat. Keuntungannya adalah saat nanjak teman-teman. Nanjak dengan handling yang berat itu tadi, posisi handlebar itu kayak ditahan kanan kirinya stabil. Jadi untuk nanjak itu enak banget teman-teman. Jujur untuk nanjak enak banget. Tapi kalau untuk speed, karena beban di depan, ya kita harus ekstra kontrolnya kayak gitu. Jangan sampai keseimbangan kita hilang. Ini ekstra banget kontrolnya ya. Kalau pakai rak penir depan, terus kayak apalagi setapan saya kayak kemarin, itu bener-bener setapan newbie ya teman-teman. Saya bener-bener newbie. Saya itu pemain sepeda baru. Jadi ya mohon dimaklumi aja. Well set, saya tetap menggunakan DK. Ini bawaan, bukan bawaan sepeda ya, tapi dari awal dapat sepeda langsung saya ganti DK ini. Nggak ada problem sama sekali, alhamdulillah, banyak aman, belset aman teman-teman. Aku sempat was-was karena ya lihat jalurnya seperti itu. Saya ketolong banget menggunakan ban ini serta belset ini. Itu saat ngintil teman-teman road bike. Jujur ketolong banget kalau pakai ban ini sama wheelset ini, ketolong banget. Tapi kalau udah ngajar yang namanya jalan industri, mampus dah. Nangis aku sampai ya Allah, nggak habis-habis jalanan rusak ini kayak gitu. Pokoknya parah banget lah. Itu sampai saya dagdiduk. Apalagi udah memasuki malam ya, takut banget ini kalau sampai pecah ban atau bocor kayak gitu atau oleng. Karena bannya kecil banget teman-teman. Tuh, ini mirip kalau di road bike ya, kurang lebih ukuran 25, 23 lah. Ya, kalau di road bike ya seperti itu. Nah, untuk ini pakai menggunakan SLX ya. RT76 ini. RT76 X-Tech yang pasti. Nih, rotornya kaliper XT. Dah. Oke. Stiker ya kemarin. Nah, botolnya ini berapa kali jatuh yang depan ini, karena memang ini trouble di bautnya belum bisa saya
bor karena keras banget bautnya. Akhirnya saya kabel tis seperti ini. Ini kabel tisan ya teman-teman. Botol case dari Tech, terus botol dari Pro lagi. Ini support dari Bude Bike. Thank you Bude untuk supportnya ya. Cukup ya, saya menggunakan 2 bidon ini kurang lebih per 2 jam. Bisa juga kurang, tergantung kondisi. Ya itu masih sangat cukup untuk 2 bidon ini bagi saya, kayak gitu ya. Mantap lah bidonnya ini. Nah kalau ini dari Om Anggi untuk apa namanya, adaptor dari Om Anggi. Ini bakalan saya pasang terus di sini ya, menyesuaikan kebutuhan aja gitu kalau mau long ride. Nah kita ngomong ke ini lipetan teman-teman. Ini lipetannya gila sih sepeda ini ya. Nangis kemarin. Ini sebenarnya udah tak bongkar kemarin ya, udah tak bongkar, udah tak grease, udah tak suntik apa namanya oli biar mengurangi suara di sini. Tapi sayang sekali nggak bisa hilang. Bajiguris, nggak bisa hilang suara di sini guys. Udah tak apa-apain. Tapi kalau pas waktu kena flat, setelah saya servis itu, coba saya pakai di jalanan yang mulus nggak ada bunyi. Tapi kena geronjal atau jalanan buruk, wah parah banget ini. Parah. Itu udah wes, aku cuman udahlah. Wes tak skip, suaranya kayak gimana pun bodoh amat saya. Yang penting hajar goes wes. Kalau ini suara jangan tanya ya. Ini suaranya kayak waduh, perang dunia. Kelorang. Wah, wes pokoknya parah. Pokoknya teman-teman yang udah punya third wes pasti sepedanya bunyi. Mayoritas ya, ada mungkin 1-2 orang yang nggak bunyi. Yang pakai Mineville ya nggak bunyi. Tapi kalau pakai sepeda lipat wes tah. Klorak. Jangkrik gue. Suaranya ya. Tapi kencang guys, ini kencang ininya. Nah, ini oli-olinya masih ada nih. Ini bekas-bekas saya suntik pakai jadi olinya Finish Line yang warna hijau itu biar agak kental dan dia lebih awet di dalam gitu. Mikirku gitu. Ternyata sama aja, nggak hilang. Udah saya kasih semprotan juga sama aja, nggak ngefek. Tahu ah. Kalau kalian ada yang bisa ngasih solusi, komen-komen aja ya guys. Ini. Oke kita naik dulu. Saddle akhirnya saya memutuskan menggunakan Brooks C17 Curve. Ini adanya ya. Ini kebetulan pinjaman C17 ini yang Curve, pinjaman dari Om Adnan Suksmanadi. Thank you Om Adnan. Ini pinjaman ya. Sangat membantu. Ini PR-nya hanya di bib saya. Karena apa? Di 200 km bahkan sampai 200 km pertama bahkan sampai 250 nggak ada permasalahan sama sekali di saddle. Tapi di bib saya di bagian apa ya, kayak pinggang ke bawah dikit. Bib saya kan kebetulan saya bawa 2, cuman tidak saya ganti. Seharusnya saya ganti karena kemampuan bib saya itu cuman sepersekian jam. Tapi saya paksa sampai finish. Itu kesalahan fatal kemarin. Akhirnya saya dapat pelajarannya itu. Saya menggunakan CCN yang masih ada jahitannya. Nah, kalau teman-teman menggunakan bib kalau mau long ride paling enak sih yang tanpa ada jahitan di sebelah sini guys. Ini. Di sini aku ada luka lecet di bib itu. Bekas bib. Ini ada lecet ya. Itu. Sama pantat wis panas, pasti panas. Kalau ganti bib aku yakin sih aman gitu. Itu karena kemampuan bib, guys. Karena bib sendiri punya kemampuan masing-masing. Kalau saddle gak ada problem sama sekali. Kalau pakai C15 Curve kayaknya lebih jauh. Yahut kayaknya. Nih, oke, saddle jos wis. Ini perintilan kemarin ya. Lampu belakang menggunakan 2. Jadi ketika saya menggunakan ini simpan, dicas. Bolak-balik lah intinya. Nah, yang ini menggunakan Moons. Ini support dari Om Welly atau toko sepeda Sumber Rezeki. Ini mantep banget. Ini kayak gini. Nah, kalau ini saya biasanya pakai yang ini. Nah, ini jos banget ini, guys. Mantap lah. Oke. Mantap, lampu double untuk backup-an. Turun.
Kita ke grup set sekarang ya. Coba FD aman tentram, nggak ada problem di shifting, lancar jos. Crank ya. Ini PR-nya bukan di crank atau BB, tapi PR-nya di sini. Ini adalah pedal yang saya miliki kira-kira 5 atau berarti 3 tahun, kurang lebih 6 tahun yang lalu pedal ini. Ini udah lama banget pedal saya miliki. Akhirnya saya pakai kembali. Ini agak sedikit oblak, kanan kiri, sana juga oblak, ini juga oblak. Akhirnya pas waktu dikasih power, dibecek saat nanjak juga, oh kletek, 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 kletek. Loncer, yo loncer, tapi suaranya kletak, 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 kletak. Itu di sini guys. Selain bunyi di lipetan, sini juga bunyi. Pokoknya sih penting isok digowes kayak gitu prinsipnya kemarin. Kalau masalah shifting ini semuanya aman tentram guys, nggak ada permasalahan sama sekali. Problem nggak ada, karena ini pakai Tiagra combine Raze yang harga kurang lebih 500 ribuan ini. Mantap, cukup mantap. Tapi kalau kena power, ini sebenarnya udah agak oleng dikit untuk chainringnya. Ya, nah ada harga ada rupa lah ya. Oke, rantai yang sempat saya khawatir juga, alhamdulillah aman, nggak ada problem. Ini saya menggunakan Ali finish line yang warna hijau, ya, awet, jadinya aman banget. Kena hujan, badai apa, semuanya aman. Yang wet ya. Nah, sprocket saya menggunakan 1134 dari Tiagra ya, CSG 500. Ininya Tiagra medium. Nah kan, kemarin bersih, sekarang kotor semuanya. Tapi aman, shifting semuanya aman, Mas Boy. Aman, gak ada permasalahan. Nah ini well set menggunakan deka ya. Deka yang saya tutupin Scotlight atau solasi biar nggak kelihatan dekanya. Kemudian kan deka teman-teman. Untuk ban Swelby One 11/8. Ini sempat bikin saya dagdikdukser karena bannya ini udah mulai mengotak. Cuman aku belum melihat. Sebenarnya masih aman-aman aja karena masih tebel ya ini. Tapi ininya udah flat ya, nggak round lagi ya. Terus sempat dagdikduk, aman gak? Bismillah kayak gitu, top boy. Tapi jujur ban ini menolong banget saat saya rolling bareng teman-teman RB di flat. Kalau nanjak mah itu udah urusan masing-masing lah. Ampun kalau nanjak ya. Jadi kekuatan masing-masing. Tapi kalau saat flat saya alhamdulillah masih bisa ngikutin lah. Nggak takut lah kayak gitu. Kalau speednya masih 25. Nah, kayak gitulah ya. Oke, ini pakai XT kaliper rotornya sama ini pakai XT. Beli bekas ya. Gitu. Itu cadence sensor pinjem juga punya Om Adnan. Tapi nggak tahu cadence kemarin di rata-rata 75 78 kalau salah. Gitu. Kira-kira beginilah teman-teman nasib sepeda saya setelah mengikuti Audax BUCC 300. Ya, terima kasih buat semuanya yang telah support, baik itu untuk teman-teman, terus untuk Manggi berkaman diri, atau sepeda sumber rezeki, Om Welly, serta Bude Bike. Ada yang menjerumuskan saya, terima kasih Om Via Cipali atau Om Doli ya. Itu yang menjerumuskan dan mendaftarkan saya di Audax BUCC. Kalau nggak didaftarin saya nggak mungkin pernah ikut teman-teman. Karena bagi saya bayarnya itu mahal banget. Saya masih nggak mungkin untuk bayar sepersekian ya. Itu bagi saya itu sangat berarti uang segitu. Terus dari Om Fahmi, thank you supportnya, full support ya. Hotel, terus banyak pokoknya supportnya dan lain sebagainya. Om Adnan juga thank you banget supportnya, dan semua teman-teman yang lain supportnya, terima kasih banyak dan doanya ya. Alhamdulillah, tujuan pertama kali ikut event ini saya tidak mengejar under COT, tapi tujuan saya adalah finish dengan selamat itu. Biar apa ya, ada pride tersendiri lah, kepuasan tersendiri, meskipun terseok-seok. Ya wis, mudah-mudahan nanti kalau ada event Audax lagi yang
400 mungkin harus banyak berlatih lagi biar bisa finish strong, jauh lebih strong. Ingat teman-teman, poin terpenting ikut Audax itu apa? Finishlah sebelum Anda ngantuk. Kemarin saya kena ngantuk banget, sumpah ngantuk banget itu. Ingat, finishlah sebelum Anda ngantuk ya. Ya wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.